Saudara. Nah, kita lihat bagaimana kehidupan daripada manusia pada akhir zaman. Kita buka di 2 Timotius 2, ya, 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Oke. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara di ayat yang pertama, ya. Saya mau Bapak Ibu Saudara sama-sama kita baca 2 Timotius 3 ayat 1, ya. Satu, ya. Oke, nah sampai situ dulu Bapak Ibu Saudara. Siapa yakin firman ini akan digenapi? Tapi kepada saudara, pada akhir zaman akhir ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir hidup kita akan semakin diberkati. Amin. Ada satu orang pendeta dokter Aira Jatuh di Jakarta. Dia bilang gini sama saya, dan itulah kemarin saya buka usaha agar di masa tua saya semakin banyak uang. Ya, dia bilang gini. Ketika saya bertamu di rumah hamba Tuhan itu, dia bilang gini, waktu itu bang, asal potongnya bere gimana? Nama bere itu udah jadi dari mana semua? Semakin maju itu bang, ikut semakin gudang berjaya juga. Walau kira-kira itu harus menjadi orientasi. Jangan semakin tua kau gak ada bukti. Ya, masa kita menjadi orang Kristen mulai sejak lahir sudah 50 tahun, kita masa makin tua kita gak ada duit? Itu sebenarnya salah siapa? Salah kita. Kita tidak pintar memanajemen hidup. Kita tidak pintar memanajemen keuangan kita. Masa semakin tua semakin banyak duitnya? Seharusnya semakin tua semakin apa? Banyak duit. Itu orientasikan dalam Kristus. Ya, maka nanti masa tuamu, Bapak Ibu Saudara, Anda hidup dengan itu harus masuk dalam pikiran kita. Semakin kita tua, harus semakin banyak lagi. Jangan pula semakin tua kita gak ada duit. Siapa ngasih orang? Ketahuilah bahwa pada akhir-akhir terakhir akan datang masa yang sukar. Tapi orang percaya yang mengandalkan Tuhan, semakin lama hidupnya akan semakin terberkati. Karena dia tahu ada Tuhan yang luar biasa. Iya. Maka sering saya katakan Bapak Ibu Saudara, sebenarnya tidak ada alasan kita untuk tidak terberkati, karena Tuhan selalu mendengarkan doa kita dan mengabulkan doa kita. Ya. Nah, saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, ada orang, perhatikan apa yang saya katakan, ada orang siap malam mencari uang, bahkan kakinya satu ke sana, satu kemari, kepalanya ke sana, entah apa-apanya saudara, hidupnya cari uang melulu siang malam, hidupnya siang malam cari uang, tetapi ketika kita ketemu dengan dia, kita lihat mukanya, kulitnya udah hitam, rambutnya tumpang camping, kainnya juga tak beres, datang ke gereja itu saja bajunya, pergi kita ke rumahnya kumuh. Apakah tidak ada lagi orang? Saya rasa tidak ada lagi orang yang lebih bodoh dari seperti orang yang seperti ini. Coba saudara bayangkan, siang malam cari uang, buka usaha kesana kemari, kakinya satu di sana, kakinya satu lagi di sana, tangan
sampai di Lubuk Pakam, kaki yang satu tak kemana-mana, cari uang. Tetapi begitu kita ketemu dengan dia, kulitnya makin hitam, rambutnya makin tompang-tamping, pakaiannya umat kata apa pakai saudara? Apakah masih ada lagi orang yang lebih bodoh dari orang seperti ini? Coba saudara pikirkan, dia cari uang siang malam, lembur sana lembur sini, buka usaha di mana-mana Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika kita ketemu dengan dia, kulitnya saja sudah gersang, rambutnya sudah gersang, kulitnya hitam, rumahnya tidak terurus. Masih adakah orang yang lebih bodoh dari orang yang seperti itu Bapak Ibu Saudara? Tetapi ketika saudara boleh bekerja, tetapi ketemu dengan orang, nampak engkau siang malam bekerja, rambutmu datang ke salon, datang ke gereja kau bersalon, emasmu tambah 5 gram, cincinmu tambah 5 gram, kaos kaki yang hebat, sepatumu juga sepatu yang mahal, maka aku akan berkata, luar biasa memang hidup itu. Aku dia siang malam kerja cari uang, lihatlah kalungnya satu saja 50 gram seperti rantai anjing. Tapi begitu saudara siang malam bekerja, pontang-panting ke sana, luntang-lantung ke sini, kaki entah kemana-mana, kepala entah kemana-mana, tangan entah kemana-mana. Begitu kita ketemu dengan dia, kulitnya saja sudah hitam, rambutnya rambut sambil-sambil, bajunya juga baju yang dulu-dulu. Begitu kita ketemu ke rumahnya kumuh. Begitu ditagih uang Natal cuma kasih 20.000. Apakah masih ada orang yang lebih bodoh seperti ini? Tapi saya mau katakan kepada saudara, jadilah saudara orang yang berkhidmat, sedikit bekerja, banyak berkah. Kalau Tuhan sudah membuat kita seperti itu, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Siapa di sini yang siang malam bekerja lembur sana lembur sini, usahakan kau harus lebih hebat dengan orang lain, agar saudara saling melihat saudara. Aku berbagi dari orang rumah, di rumahmu main nonton nih. Nah, kesehatan gereja, saya itu gereja persembahan orang juga. Di mana? Aku orang itu siap malam bukan itu. Kau mau sana kuida atasmu, doa jasmuna dan kuning kuida manusia dan bohit nuna mapiro. Oh pulunga, tampiro lagi dia. Lalu kita jabu pedang beres. Dan kalau betul ngomong sana, alih jamu apa si tua? Tiap hari dari mana tu beredo? Inang si tua peta babagat, nama si tua peta berkata. Tuhan, harus bisa seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita kerja santai berkatnya melimpah. Puji Tuhan. Begitu datang Pak si tua sisirannya dulu masih ke samping sehingga sekarang sudah ke belakang. Itu pertanda minyak rambutnya sudah harga 50.000. Iya, saudara, kalau saudara bekerja, engkau tinggalkan anak-anakmu semua, rumahmu nggak kau urus. Tetapi begitu kita ketemu, kau juga korsoan. Jangan betul nomornya. Alana kau pada pola somoni cari makan, dan dia berenda, kulit sampai nalapok hidau. Buhi sampai bina, aharu pakai obuk sampai ada minyak kopi. Mengurus ibadah mana pakai minyak wangi yang mantap. Tapi mengurus ibadah kalau tiba, tombol bawah, itu malah hidup. Tapi Bapak Ibu Saudara saya mau, ayo kita berbaharui jalan kita semakin erat bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, ya, walaupun Alkitab berkata, ya, hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, tetapi itu bagi orang sana karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Ya, saya mau Bapak Ibu Saudara, begitu saya ketemu nanti dengan saudara, sabar tolong minarmi dulu mengadaikan. Amin. Karena ini sudah tahun berapa ini? Tahun 2025 sudah perjanjian kembali ibu-ibu kalau datang ke gereja harus apa? Harus ke salon sedikit, agak bikin
Sangkar bumi seperti itu, mana ya, yang orang semakin melihat kita semakin diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Ya? Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, ya, ayat yang kedua. Sama-sama kita baca satu-satu ya. Manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuat dan mengumpulkan diri. Mereka akan menjadi fitnah. Mereka akan menjadi pemberontak terhadap orang tua dan tidak mau berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Oke, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi apa? Ini yang menjadi Bapak Ibu Saudara ciri-ciri orang yang tidak setia bersama dengan Tuhan. Karena di dalam pikirannya adalah perlu nggak uang? Perlu, betul ya? Perlu uang ya? Perlu. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi apa? Hamba uang. Orientasikan Bapak Ibu Saudara agar saudara jangan mencari uang, usahakan uang yang mencari saudara. Buat kamu udah semuanya? Persituan? Tidak ada lagi hidup yang paling enak apabila orang yang mencari kita. Begitu kita bangun pagi, rezeki kita sudah diatur oleh Tuhan. Ketika kita berdoa kepadanya, maka berkatnya akan melimpah dalam hidup kita. Puji Tuhan. Ya, kalau belum tahu di heaven kan? Ya do di foto hamil sono. Biro deh. Mulutnya dimasuk-masuk Tuhan lah, ahadi juga tetap masuk-masuk. Puji Tuhan. Iya. Nah, bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika kita punya kerja sedikit, tapi berkatnya melimpah bagi kita. Puji Tuhan. Usahakan diri kita bukan hamba, karena saudara hamba apa? Hamba Tuhan. Hambakan dirimu untuk ya, Bapak Ibu Saudara. Hambakan diri. Berikan waktumu kepada Tuhan. Dan saya mau Bapak Ibu Saudara, ketika saudara ada di mana-mana, daerah di mana ada tinggal, daerah di mana ada tempat, di situ ada berkat karena ada Anda di sana. Haleluya. Dibanding dengan di Pulau Somonal, jujur saya katakan, di mana-mana saya bawa berkat. Iya, makanya saya nggak sembarangan bertahan kepada orang. Nanti buktikan Bapak Ibu Saudara, di mana ada warung yang jarang, kasih tahu sama saya. Begitu saya duduk, 5 menit berikutnya pasti datang pembelinya. Saya jamin. Makanya saya nggak sembarangan bertamu ke rumah orang, karena di mana saya ada, daerah itu tempat itu akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Makanya sering saya katakan Bapak Ibu Saudara, kalau kami belajar dengan Ibu Pendeta, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kami belajar dengan Ibu Pendeta, saya bilang sama dia, sama yang punya warung atau toko, kalau dia masih sunyi, saya tanya, kok agak sepi Pak? Iya, mulai COVID sepi, satu hari ini belum ada yang membeli. Saya bilang sama dia, Pak, yakin gak? Gak sampai 2 menit lagi di belakangku paling tidak ada 3 yang datang belanja di toko. Bapak siapa? Aku tidak mau membuktikan kamu siapa, tapi aku mau membuktikan ada Tuhan yang menyertai. Begitu dia datang, 3 orang pembelinya. Apa katanya? Begitu saya pulang, Pak, apa yang saya katakan sudah terbukti, saya mau pulang. Apa yang toko bilang kepada saya? Dia bilang begitu, Pak, jangan Bapak pulang. Ya, yakinlah Bapak Ibu Saudara, rumah siapa yang sering saya kunjungi, yakinlah berkat atas keluarga pasti melihat. Ya, yakinlah Bapak Ibu Saudara. Oh, teringat saya waktu kami pergi ke Siantar hari
Hari Sabtu pagi ya, hari Jumat. Di daerah tebing tinggi itu Bapak Ibu Saudara, sebelum kita ke Bapak, di situ banyak rumah makan khas Batak. Kemudian ada bapak bapak datang ke dia bilang sama saya, masih biro hera kita, sampai bora-bora asal dulu ini. Begitu pendeta bilang seperti itu, langsung saya punya mobil, saya bilang dengan pendeta, itu mereka. Ini altar, ini mimbar, kami tidak bohong. Begitu kami duduk, 3 mobil masuk ke rumah makan. Ya, ini mimbar, ini altar Tuhan, kami tidak bohong. Saya bilang sama yang mengawali, maka Roma berjalan nanti mau bulan berpasi-pasi. Kalau saya bilang kepada bapak itu, gak sampai belum masih dibidangkan makanan BPK-nya ini, 3 mobil berturut-turut, ada yang 4 orang, ada yang 3 orang, ada yang 1 orang makan sih. Apa yang mau saya katakan kepada saudara? Jika roh Tuhan ada dalam hidup kita, di dalam hidup kita bersebuah jalan besar. Puji Tuhan. Ya, yakini kita Bapak Ibu Saudara. Yakini. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara. Ya. Mereka akan apa katanya? Membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pembina. Mereka akan berontak terhadap siapa? Saudara tahu apa yang saya kirim hari ini? Di WA? Apa judulnya? Apa? Di WA Group? Surat terbuka bagi seorang ayah. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Surat terbuka bagi seorang ayah. Diambil dari mana Pak Sibwa? Coba buka dulu. Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan ya. Dua raja-raja? Ya, 1 raja-raja 2, ya. 2. Satu raja-raja? Oke, sama-sama kita baca dulu. 1, ya. Maka kuatkanlah terus. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dengan apa katanya, dan dengan taat mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Apa katanya? Supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala. Ini perkataan siapa? Kepada. Ini adalah berkat seorang ayah kepada anaknya Salomo, Bapak Ibu Saudara. Makanya kita Bapak Ibu Saudara perhatikan, bapak-bapak, tolong kepada ibu-ibu yang suaminya tidak pernah gereja, jangan nyaman, kasihani nanti anak-anak. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. Jangan nyaman. Iya. Itu firman Tuhan. Suamimu yang tidak pernah gereja, jangan kau nyaman. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Siapa rupanya Oti? Ini teman kita. Kita buka. Siapa di sini suaminya nggak pernah gereja jadi baik anak-anaknya? Ada? Buktikan saja Bapak Ibu Saudara. Ibu-ibu perhatikan. Suamimu nggak pernah gereja, bagus tidak anak-anaknya? Mau nggak sekolah? Atau kau disusahkan? Tetapi kau nyaman, kita nyaman.
Bondo dengan ni bersani bapakmu si Daud di mana beliau ada jauh ayah bapak dia tetap setia bersama dengan Tuhan, anak-anaknya pasti diberkati. Persoalannya kan kalau ibu di sini nyaman tanpa suami, maka lihat anak-anakmu bapak ibu saudara, itu harus menjadi koreksi. Saya sebagai hamba Tuhan mengutarakan itu kepada saudara agar saudara lakukan, bukan saudara senyum-senyum, bukan saudara mengaleseni. Ini firman Tuhan bapak ibu saudara. Kalau saudara ingin melihat anak-anakmu berbaik ibadah dengan suami, yang berbaik itu bapak ibu saudara. Kecuali saudara nyaman, ayo masih nak pola berhasil kelihatan kita pola baik, dah apa bapak ibu saudara. Tapi Alkitab berkata kepada Salomo, Allah berkata kepada Salomo, anggo pangalahomnya Salomo dan lihanon harajaun tuho alai tak wino doise amokmu sidang. Kebaikan daripada orang tua itu, kesetiaan seorang ayah kepada Allah, maka anaknya pasti diberkati. Amin itu. Dan lakukan bapak ibu saudara. Jangan saudara dengar Anda angkat itu sebagai korekan kuping saja bapak ibu saudara. Tapi itu harus melakukan. Kalau saudara tidak mau lakukan itu nanti, kamu akan melihat anak akan sengsara di depanmu sendiri. Masih adakah orang tua yang lebih sengsara melihat anaknya sendiri di depannya hidupnya susah? Ayo ibu-ibu, beta-betai suami, asa bucu, Tuhan, asa dibawa di mana kedua, pohon atas surat mandokor. Anak-anak orang benar tidak akan pernah jadi ekor, tetapi jadi kepala. Anak-anak orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti. Anak-anak orang benar tidak akan pernah turun, tetapi akan menjadi. Puji Tuhan. Dan itulah mau saya sampaikan kepada saudara. Ini sekali lagi saya katakan kepada saudara, lihatlah kiri kanan. Di gereja ini banyak bapak-bapak tidak mau ke gereja, dan lihatlah anak. Dan itu akan menjadi perbandingan kepada saudara. Lihat saja kiri kanannya. Di gereja kita hampir semua seperti itu. Lihatlah anaknya, baca atau tidak. Jangan komentasi di dalam itu tidak baik. Tahun 2025 itu menjadi koreksi bagi kita bapak ibu saudara. Untuk apa menyenangkan hatimu, tetapi keluargamu dan anak-anakmu tetap juga seperti itu. Aku mau saudara melalui kebenaran firman, generasimu harus menjadi generasi yang terberkati. Kan enak, sebenarnya enak khotbah. Saudara mau senang saya buat bisa. Bapak ibu saudara, ketika kita datang, yakinlah formulir hari debataro kita, maka sama dia penusata, dia perlu debataro kita. Kalau ini bukan orang berkat. Tetapi rahasia kebenaran dan rahasia keberhasilan tidak diungkap kepada saudara. Walaupun senang saudara hari ini, tetapi generasimu menjadi generasi yang hilang dan itu tidak berguna Bapak Ibu. Saya mau perhatikan di Bapak Ibu. Lihatlah kiri kananmu, suami siapa yang tidak baik gereja, lihatlah anaknya. Bersusah bukan? Lihat aja dulu kiri kananmu. Dan di gereja ini aja lihat. Gak usah kau lihat gereja lain. Di gereja ini saja lihat. Lihat kiri kananmu. Ada enggak anak-anak mereka yang suaminya tidak pernah gereja? Ada enggak anak-anak ikhbar? Lantas kenapa kita harus pilih? Ya, saya mau Bapak Ibu Saudara, mampukan anakmu harus berkata, Ma, aku harus seperti ayah. Amin. Bu, perhatikan Bu. Ketika anakmu berkata, Ma, aku harus seperti ayah, kira-kira ibu mau apa enggak? Mau? Mau?
Datanglah misalnya si Elvin berhubungan. Datanglah si Elvin bilang, "Ma, aku harus seperti ayah." Mau? Ina? Mau? Iya. Iya. Kemudian Inang Morlimbong dibilang siapa? Malah yang anak gadis di si Rina. Si Rina namanya ya? Rani, "Ma, suamiku nanti harus seperti ayah." Mau ibu? Lantas kenapa kita harus bertahan? Ya. Kemudian si istri bilang sama mamanya, "Ma, aku bangga punya bapak. Biarlah seperti bapak nanti suamiku." Ibu mau? Tidak. Mari kita koreksi bapak ibu saudara. Kita perbaiki agar gereja kita ini menjadi berkat. Mari kita buka kelemahan kita selama ini bapak ibu saudara. Sampai nanti bapak ibu saudara, anakmu harus berkata, "Mama, aku harus seperti ayah." Kenapa rupanya? Ayah baik, rajin diri, ayah baik, ayah yang penuh dengan tanggung jawab. Ayah adalah ayah yang mengasihi anak dan istri. Benar bapak ibu saudara? Mampukan anak-anakmu harus berkata seperti itu. Puji Tuhan. Kira-kira mau enggak? Angkot down lebih, bertahan lebih tidak kita kok. Liling lebih proses pasti buat. Sampai anakku berkata, "Mama, aku harus seperti ayah." Ayah baik, ayah menjadi artis di dalam hidupku. Ayah itu menjadi mentor di dalam hidupku, membawa aku kepada jalan yang baik. Harus mampu anak saudara berkata kepada ayahnya seperti itu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Lemas salamon diperbaiki. Memang itu soal ini lah. Asal kedua ini. Ya. Nah, kita lihat ya, kembali kepada firman Tuhan yang pertama Bapak Ibu Saudara. Ya. Di ayat yang ke-3. Ayat yang ke-3. 2 Timotius 3 ayat yang ke-3. Satu, ya. Oke, sampai di sini dulu. Saya mau katakan kepada saudara, ketika khotbah ini, jangan kau benci saya, tapi kau harus berubah. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara, jangan kita mau masa iblis. Jangan mau Bapak Ibu Saudara suka menjadikan orang, tidak dapat mengekang diri, gara tidak suka yang baik. Coba saudara bayangkan, apakah ada lagi orang, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, yang lebih bodoh dari orang yang seperti ini? Sama orang tuanya dia juga garang, sama anaknya juga dia garang, sama suaminya juga dia garang, sama siapapun dia juga garang. Apakah masih ada lagi orang yang lebih bodoh daripada orang seperti ini? Dia tidak pernah berkata lembut. Dia tidak pernah lagi berkata kata-kata yang manis. Dia tidak pernah berkata bagaimana memuji orang. Tapi dia apa? Tidak dapat mengekang diri, gara dan tidak suka yang baik. Tidak ada lagi orang yang lebih bodoh dari sini Bapak Ibu. Semakin di ibadah jangan ada yang seperti itu. Amin. Puji Tuhan. Ya, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri. Mula pada bayonnya naik gotaban, tidak mau mengekang mulutnya. Makanya di Konadondo song hatani jorma helokon atta. Ada masuk juga atta.
Godang doa dino rodang pola sebabuas. Godang doa kahat sipiro hadang pola sebabuas. Apa? Tidak ada lagi orang yang lebih bodoh seperti ini. Sama siapapun dia tidak pernah enak. Sama orang tuanya juga dia tidak enak. Tetangga juga tidak enak. Sama siapapun dia garang. Sama suaminya bodoh dengan caci maki. Ini adalah orang yang paling bodoh di dunia. Jemaat GP adalah satu jalan ada yang seperti itu. Puji Tuhan, tahun 2025 kita harus berbahagia. Puji Tuhan, amin. Ya, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat menekan diri. Apa? Banyak hal yang kita tahu. Ada yang pernah tahu? Peo usul. Puji Tuhan. Iya. Orang yang biasa seperti Mameo, biasanya hidupnya akan tulus dan hidupnya akan berberkah. Hidupnya akan enjoy. Dunia ini akan dunia menjadi miliknya. Dia suka dan disukai oleh orang lain. Orang Padupang doa di mana? Akhir doa hebat. Ras roha mengida amat hebat. Ras roha mengida nanti. Pok. Nanti udah kasih di mana? Tetas doa wong doa hebat nanti. Luar biasa sebagai yang seperti itu. Katakan amin. Saudara mau seperti itu? Haleluya. Siapa yang selama ini garang tahun 2025 jangan lagi kau garang. Harus kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, inang situ ini banyak yang gak beres pikirnya. Tapi aku tahu di PO sendiri. Oh, tidak ada ada PO. Jangan bawa terus sendiri. Aduh, kau itu mulut gua. Ada yang boleh tahu maksudnya ada gua menjadi bagas kemana. Luar biasa. Puji Tuhan. Ya, harus seperti itu Bapak Ibu Saudara. Bahu-bahulah. Bahu. Di sini tuh simpan semua Bapak Ibu Saudara. Kesalahan orang, omongan orang, didengar lalu. Ay sobrang ito ko na mangina, bukamasok tugas sa bulan karang magkatunaw. Araw ibigay, bukamasok sun. Araw ibigay, bukamasok sun. Ngapot ko isun, bukamasok na siya tubali ko. Ay aman, ay ibigay siya, bukamasok sun. Aman kita, bukamasok sa subina. Pas mula tao sa gereja, lagbagbar bumasubin ka Allah. Perlu dijawi. Ya, kita harus hidup bersukacita. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Usukku mazokuna. Dia telah suamu namanya dasi laporan maka nasi garam. Lapok rohana. Lapok pakatayona. Lapok bahkan lidah. Senyumnya pemani. Rapi. Banyak lagi minyak. Waduh. Jangan semua orang. Puji Tuhan. Haleluya. Kerajaan ini nampak apa deh? Banyak minyak. Aku mantap loh. Ya. Nah, oke. Di ayat yang keempat, 1 ya. Suka mengkhianat. Asli pengkhianat. Ada. Betul apa? Oh, ya. Apa itu pengkhianat? 3 Petrus 1 pasti. Ada apa enggak? Baik-baik ya, gak sakit itu ya. Yalah, baik-baik semua. Baik-baik semua, jangan ada apa? Jangan ada ya? Pengkhianat. Paulus mengingatkan Timotius, apa katanya? Jangan suka mengkhianat. Katakan amin. Katakan sejujurnya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan ini.
suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini mau saya katakan kepada saudara. Kalau Anda mengelola uang, coba perhatikan Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mengelola uang 100 juta, bisakah saudara dipercaya? Sekali lagi saya katakan kepada saudara, kalau saudara mengelola uang, baik uang keluarga, uang perusahaan, uang arisan, uang gereja, uang STM 100 juta. Pertanyaan, saudara apakah jujur mengelolanya atau tidak? Yang berkata harus jujur, tunjuk tangan. Yang bisa jujur. Baru kira-kira ada pertanyaan ini. Harus. Saya mau katakan kepada saudara, ketika saudara dipercaya dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan apa? Perkara yang besar. Kalau uang yang 10 juta, 100 juta tidak kau dipercaya, maka ingat, Tuhan tidak akan pernah mempercayakan uang yang banyak kepada saudara. Maka perlu apa? Kejujuran. Ingat itu Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita ibanay lokon unang maho mangomo dinas saudara. Amin. Puji Tuhan. Ya, unang ko mangomo dinas saudara. Ya, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Hawa nafsu mah. Setiap dia mengangkat amaroina, hawa nafsu masukna dan naga besok dari pikiran unai. Hawa nafsu ini apa? Oh, anom. Kebetulan saya kedua kali Natal kali di apa ya di sekolah. Saya bilang sama bendahara, ini mau LPG. Saya bikin itu kepada semua panitia Natal perguruan peradaban sekolah saya ini, agar kita rapat semua seksi-seksi memberikan uang yang diterima dari bendahara. Saudara tahu, ada bendahara Natal kami langsung bilang, Bapak Rusli, gak usah sampai seperti itu cara membuat laporannya, terlalu rumit. Dan situ saya bertiga. Ada apa? Saya bilang sama di WA, kalau Anda jujur, tidak ada yang ditakuti. Amin. Puji Tuhan. Hanya orang yang berbuat salah, hanya orang yang tidak bersikap jujur, ini yang akan merasa ketakutan. Ya, maka di WA nanti saya kasih tahu itu Bapak Ibu Saudara, nanti saya kasih tahu sama pendeta, saya nggak bohong. Ketakutan yang beda uang, kalau apa saya percaya mungkin begini. Saya bilang itu wajib. Ya, laporan kita dapat dipercaya, proporsional, dan kita bermanfaat. Pasti Tuhan nanti ingatkan di WA masih saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tulus dan jujur tidak ada yang ditakuti. Katakan amin. Dan biasanya Bapak Ibu Saudara, orang yang seperti ini akan mencari pembelaan dari orang agar dia dibela dengan segala kesalahan. Tapi jemaat ini adalah satu, semua adalah orang-orang yang jujur dan dapat. Katakan amin. Ya, harus. Ya, kita harus lebih menuruti kehendak Allah. Puji Tuhan. Oke, ayat yang kelima. Sama-sama kita baca. Satu, iya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Bapak Ibu Saudara, secara lahiriah kita datang. Persoalannya, benarkah kehadiranmu Bapak Ibu Saudara memuji Tuhan atau justru mendukakan hati Tuhan? Secara
benarkah mereka jujur ketika main piano? Mereka memang benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Benarkah kehadirannya datang di gereja benar-benar memuji Tuhan? Benarkah kehadiranmu hari ini benar-benar mencari kebenaran firman? Jangan seperti apa yang dikatakan Paulus kepada Timoteus. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka mengukir kekuatannya. Jauhilah mereka. Siapa yang hari ini memang tulus untuk datang beribadah kepada Tuhan? Amin. Lihat, ketika saudara tidak tulus datang beribadah kepada Tuhan, sia-sialah waktu. Bedakmu itu sia-sia, minyak wangimu itu sia-sia, dasimu itu sia-sia, kemejamu itu semua adalah sia-sia. Karena apa? Kau datang secara lahiriah menjalankan ibadah, tetapi hatimu jauh dari Tuhan. Oke, ayat yang ke-6 sama-sama kita baca. Satu-satu dia. Sebab di antara mereka terdapat apa? Orang-orang yang menyelundup. Biasanya orang yang menyelundup ini kira-kira berkonotasi baik atau jelek? Menyelundup itu kira-kira konotasinya yang baik apa jelek? Jelek. Namanya dia apa? Penyelundup. Dia pura-pura bergabung, padahal sebenarnya dia adalah tim sebagai pengusaha. Jemaat GPI Parawan 1 harus menjadi berkah. Puji Tuhan. Tetapi ingat ya, zaman banyak seperti ini. Makanya banyak orang pindah-pindah gereja. Iya. Satu pindah gereja A, satu pindah gereja B. Begitu ditanya, kenapa pindah dari gereja A? Gak enak gembala sidangnya. Pindah nanti dari gereja B, tidak hanya pas 1 tahun. Ditanya, kenapa pindah lagi nah? Gak enak juga di situ. Ya kan Bebe, pindah lagi dia ke gereja C. Saya katakan saudara-saudara, di dunia tidak ada gereja yang sempurna, tapi berusaha kita menyempurnakan hidup kita sendiri.